Halo hai Sobat GP, jumpa lagi bersama tim Sobat Sport yang akan selalu menemani pagi kalian dengan info terupdate seputar Grand Prix dunia. Momen lucu terlihat dari unggahan pembalap Repsol Honda, Pol Espargaro. Saat itu Pol Espargaro sedang menikmati pemandangan dengan berjalan mengitari hotel tempat ia singgah hingga ke pantai. Tak disangka satu hal yang mengejutkan sekaligus menimbulkan tawa untuknya terlihat terparkir di pinggir pantai. Terdapat perahu yang terbuat dari kayu dan disinyalir milik nelayan setempat tersusun rapi di sana. Dari beberapa perahu, perhatian Pol kepada satu perahu berwarna hitam dengan tulisan Red Bull dan warna khas tim KTM Red Bull. Tak butuh waktu lama, Pol Espargaro nampaknya langsung jatuh cinta pada keindahan alam Mandalika. Sebelumnya, Pol juga mengunggah video yang memperlihatkan dirinya menyusuri pantai. Tak heran, dia pun terpesona dengan keindahan pantai yang berada di depan matanya. Lewat Instagram pribadinya, rekan satu tim Marc Marquez itu mengunggah fotonya dengan kalimat menggunakan bahasa Indonesia. Jatuh cinta padamu Mandalika. Di seri manapun, Alex Espargaro selalu menyempatkan diri bersepeda untuk menjaga fisiknya, termasuk juga beberapa hari menjelang tes MotoGP Mandalika 2022. Setelah tiba kemarin, hari ini Alex Espargaro memacu sepedanya berkeliling Lombok untuk mencari udara segar dan berolahraga. Seperti kebanyakan pembalap saat gelaran World Superbike November 2021 lalu, Alex Espargaro juga menemukan beberapa kearifan lokal saat berkeliling Lombok. Momen-momen tersebut diunggah rider Aprilia ini lewat akun Instagramnya. Misalnya saja saat melihat adanya bensin eceran di pinggir jalan dan kelapa segar yang dijual di salah satu warung. Tampaknya kakak dari Pol Espargaro ini cukup kaget dengan hal-hal yang tak biasa ditemuinya di Andorra yang menjadi kediamannya sekarang, ataupun negara-negara Eropa lainnya. Selain itu, rekan setim Maverick Viñales ini juga sempat memfoto anak-anak SD yang baru saja pulang dari sekolah. Uniknya, Alex juga kaget saat melihat emak-emak mengangkut 4 anak SD tersebut naik di atas satu motor. Setelah puas berkeliling, pembalap berkebangsaan Spanyol ini lanjut goes mengitari sirkuit Mandalika. Remy Gardner bercanda mengenai keindahan Mandalika jelang tes MotoGP Mandalika. Ya, lewat story di akun Instagram pribadinya, Remy Gardner membagikan sebuah foto pemandangan di hotel tempatnya menginap. Dengan hashtag Lombok, Gardner menuliskan caption, tempat yang buruk. Tentunya jangan dianggap terlalu serius sob, karena caption tersebut adalah ungkapan candaan yang juga berarti bahwa Gardner sangat kagum dengan keindahan alam Mandalika. Jorge Martin langsung menikmati Mandalika pada hari pertama di Lombok seusai masa karantina. Pembalap Pramac Racing tersebut membagikan kisah saat di Lombok lewat media sosial Instagram. Pertama, Martin menyapa para penggemar dengan sapaan tulisan Morning disertai emotikon bendera merah putih. Setelah itu, sang rookie terbaik 2021 ini kemudian membagikan gambar menu sarapan paginya, nasi goreng. Ia menulis pit stop and Valencia atau tempat pemberhentian di Valencia. Berbeda dari yang lain, Maverick Viñales nampaknya tak ingin membuang-buang waktunya untuk tetap berlatih. Ya, dari postingan Reels di Instagram pribadinya, Viñales mengunggah video sedang melakukan latihan fisiknya di tepi pantai. Momen menyenangkan juga ditunjukkan salah satu rider Pramac Racing, Johan Zarco. Lewat story di Instagram pribadinya, Johan Zarco menunjukkan kebolehannya dengan bermain juggling 3 bola. Uniknya, Zarco sendiri melakukan juggling bukan dengan bola seperti yang biasa dilakukan para badut. Ya, Zarco melakukan juggling dengan potongan buah kelapa. Wow, hebat sekali bukan? Marc Marquez untuk pertama kali melihat langsung sirkuit Mandalika jelang tes MotoGP Mandalika. Marquez menyempatkan waktu untuk melihat sirkuit Mandalika pada hari kedua di Lombok.
Namun The Baby Alien tidak langsung mengaspal, melainkan melihat sirkuit Mandalika dari kejauhan. Pembalap asal Spanyol itu melihat sirkuit Mandalika sambil menikmati waktu memandangi pantai Kuta Mandalika dari atas bukit. Hal itu diketahui dari unggahannya di Instastory. Setelah tiba Senin kemarin, hari ini Pecco Bagnaia dan Enea Bastianini masih menjalani karantina mandiri yang harus dijalaninya selama 2 hari di hotel. Sambil menikmati karantina di hotel dengan menerapkan travel bubble, Pecco Bagnaia dan Enea Bastianini menikmati bermain voli pantai di Lombok. Pecco Bagnaia mengunggah momen tersebut lewat Instastory-nya @pecco63 sambil menandai akun Enea Bastianini @bestia23. Tak hanya berdua, Pecco dan Bastianini bermain voli bersama beberapa kru Ducati di bawah sengatan terik matahari. Terlihat mereka sangat menikmati momen karantina ini seperti layaknya menjalani sebuah liburan. Jelang sesi tes, beberapa pembalap terpantau melakukan sejumlah persiapan terlebih dahulu. Salah satunya pembalap tim LCR Honda, Takaaki Nakagami, yang terpantau melakukan latihan fisik sebelum melakoni tes MotoGP di sirkuit Mandalika. Hal ini diketahui dari postingan akun Instagram pribadinya @takanakagami. Pada postingan terlihat jika Takaaki Nakagami cukup menikmati waktu liburannya di Lombok. Meski demikian, ia jelas tak lupa untuk melatih fisiknya agar siap menghadapi sesi tes. Latihan yang dilakukannya seperti angkat beban hingga bicycle crunch yang bisa dilakukan di tempat indoor. Tes MotoGP Mandalika 2022 semakin dekat. Para pembalap sudah tiba di Lombok dan aktivitas di trek semakin sibuk saja. Sambutan masyarakat dan fans balap untuk tes pramusim MotoGP Mandalika ini sangat besar. Sayangnya gelaran tes MotoGP Mandalika ini tak bisa menampung seluruh penonton yang ingin menonton langsung tes di sirkuit. Jumlah penonton untuk tes pramusim MotoGP 2022 ini dibatasi untuk mencegah penyebaran COVID-19. Wakil Direktur MGPA, Cahyadi Wanda, mengungkap tes ini diprioritaskan hanya untuk tamu undangan. Penonton yang akan hadir lebih diprioritaskan pada tamu undangan, karena ini tidak terlalu banyak dan lebih tertutup. Maksimal 500-800 ya untuk penontonnya. Tim Repsol Honda resmi melakukan launching tim untuk MotoGP 2022. Soal livery, tim Repsol Honda memang mengusung corak yang sama dari tahun ke tahun. Warna oranye, putih, dan merah dengan kepakan sayap berwarna hitam masih menjadi livery andalan tim legendaris ini. Sedangkan tulisan Satu Hati dan One Heart yang merupakan tagline PT AHM kini pindah tempat berada di samping belakang motor, tepatnya di bawah tempat duduk pembalap yang tahun lalu tagline ini ada di fairing samping. Charles Leclerc memberi apresiasi besar kepada jasa besar sang ayah dalam karirnya. Sebagaimana diketahui, Charles Leclerc merupakan salah satu pembalap muda yang punya nama besar di Formula One. Pada usia belia sekalipun, namanya sudah dipercaya untuk memperkuat tim sebesar Ferrari. Prestasinya memang belum terlihat begitu menonjol dibandingkan Lewis Hamilton ataupun Max Verstappen. Namun dengan usia yang masih muda, tentunya Leclerc masih bisa berkembang lagi jadi pembalap yang lebih matang. Dengan pamor tinggi di usia belia, Leclerc tidak bisa melupakan jasa besar dari ayahnya. Menurutnya, ayahnya telah mengajarkan banyak hal tentang dunia balap dan membantunya untuk bisa menembus kompetisi Formula One. Tanpa bantuannya, Leclerc belum tentu bisa berada dalam posisi tinggi. Fernando Alonso benar-benar berharap agar mobil baru timnya bisa memenuhi ekspektasi. Setelah comeback dengan cukup impresif di Formula One 2021, Fernando Alonso tak lantas merasa puas begitu saja. Tandem Esteban Ocon ini menuntut Alpine untuk bekerja lebih keras mendesain mobil yang lebih kompetitif untuk musim 2022. Pihak tim sendiri menanggapinya dengan kerja keras selama liburan musim dingin. Kini Alonso berharap jika kerja keras kru Alpine itu bisa berbuah manis.